Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil penelitian biologi dengan judul Pengaruh Variasi Warna Plastik dan Ceting atau Bakul sebagai penutup objek dari sinar matahari terhadap pertumbuhan kecambah biji kacang hijau atau Vigna radiata. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan yang pertama, Afif Surya Abdillah, nomor absen 2. Yang kedua, Elisa Suci Cahyani, absen 13. Yang ketiga, Helen Anggraini, absen 20. Yang keempat, Nabil Derban Firmansyah, absen 21. Latar belakang. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui apakah variasi warna plastik penutup dapat mempengaruhi pertumbuhan biji kacang hijau, di mana cahaya merupakan salah satu faktor eksternal pertumbuhan tanaman. Terdapat 5 variasi dalam penelitian ini. Variasi diberi bakul dengan ditutup plastik putih, diberi bakul dengan ditutup plastik hitam, diberi bakul dengan ditutup plastik merah, diberi bakul dengan ditutup plastik ungu, dan variasi tanpa bakul. Pengamatan dilakukan selama periode 14 hari. Biji dikelompokkan berdasarkan perbedaan variasinya. 5 buah wadah atau pot dengan masing-masing berisi 5 butir biji. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengaruh warna plastik terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh variasi warna plastik penutup terhadap pertumbuhan biji kacang hijau? Tujuan: untuk mengetahui pengaruh variasi warna plastik penutup terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Manfaat penelitian: yang pertama, dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dan pembaca terkait materi ini. Yang kedua, dapat menjadi sumber pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Dasar teori kacang hijau. Vigna radiata, menurut Sudarminto, kacang hijau adalah tanaman palawija yang termasuk ke dalam suku polong-polongan dan memiliki manfaat sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Susunan tubuh tanamannya terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tanaman ini berakar tunggang dan batangnya kecil berbulu berwarna hijau kecoklatan. Perkecambahan, menurut Slamet, perkecambahan adalah keluarnya radikula menembus kulit biji yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, air, suhu oksigen. Sedangkan menurut Jeffy, perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan dari tumbuhan berbiji. Maka dapat disimpulkan perkecambahan adalah awal pertumbuhan tumbuhan berbiji yang ditandai keluarnya bakal akar. Pertumbuhan menurut Jeffy adalah suatu proses bertambahnya tinggi, volume, dan massa tubuh makhluk hidup dan bersifat kuantitatif, dapat dihitung dengan angka. Sedangkan menurut Sujiningsih dan Ranuh, pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif bertambahnya jumlah, ukuran, dan dimensi. Maka dapat disimpulkan pertumbuhan adalah pertambahan tinggi, ukuran, volume, ataupun massa tubuh dan bersifat kuantitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Menurut Slamet, perkecambahan pada biji dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor lingkungan, ketersediaan air, sinar matahari, nutrisi, suhu, oksigen, dan gaya gravitasi, dan faktor keadaan biji, gen, dan hormon tubuh. Alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu ada 1 buah penggaris, kemudian ada 4 buah ceting atau bakul, kemudian ada 4 buah plastik warna putih, hitam, dan ungu, dan ada 5 buah gelas plastik. Untuk bahan, 25 biji kacang hijau, tanah, dan air. Cara kerja dan hasil. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, seleksi kacang hijau yang akan digunakan. Yang ketiga, siapkan wadah yang sudah diisi media tanah. Yang keempat, tanam kacang hijau di wadah yang sudah disediakan. Setiap wadah berisi 5 biji kacang hijau. Yang kelima, beri nomor setiap wadah. Yang keenam, kemudian letakkan kelima wadah tersebut di tempat yang terbuka. Yang ketujuh, siram setiap pagi dengan air agar tanah tetap lembab, tetapi jangan terlalu banyak agar biji kacang hijau tidak membusuk. Yang kedelapan, amati ukur ketinggian dan catat perkembangan yang terjadi pada biji di kelima wadah tersebut dengan penggaris selama 14 hari. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Di sini kami menyajikannya dalam bentuk tabel yang dimulai dari hari pertama hingga hari ke-14. Seperti yang sudah ditampilkan, hari pertama dan kedua belum ada pertumbuhan dan perkembangan dari kecambah. Adanya pertumbuhan dan perkembangan mulai terlihat pada hari ketiga. Dimulai dari gelas 1 terbuka dengan panjang batang 3 cm dan banyak daun sebanyak 2 helai.
dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Banyak daun pada gelas 1 sama seperti pada gelas 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya adalah gelas 2 dan 3, panjang batangnya 5 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar, dan gelas 3 dengan keterangan daun dan batang kuning. Selanjutnya gelas 4 dan 5 dengan panjang batang 4 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Selanjutnya pada hari keempat, banyak daun juga masih sama dari gelas 1 sampai 5. Pada gelas pertama, panjang batang yaitu 6 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Kemudian gelas 2 dengan panjang 7,5 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Selanjutnya gelas 3 dengan panjang batang 10 cm dengan keterangan daun dan batang kuning. Selanjutnya gelas 4, panjang batang 7 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Selanjutnya gelas 5, panjang batang 8 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Selanjutnya pada hari kelima, banyak daun pada gelas 1 hingga 5 masih sama, yaitu sebanyak 2 helai. Gelas 1 panjang batang 7 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Gelas 2 panjang batang 9 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Kemudian gelas 3 panjang batang 11 cm dengan keterangan daun dan batang kuning. Selanjutnya gelas 4 panjang batang 9 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Kemudian gelas 5 panjang batang 9 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Selanjutnya pada hari ke-6, banyak daun juga masih sama, yaitu sebanyak 2 helai dari gelas 1 hingga gelas 5. Gelas 1 panjang batang 9 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Kemudian gelas 2 panjang batang 10,5 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Kemudian gelas 3 panjang batang 12,5 cm dengan keterangan daun dan batang kuning. Kemudian gelas 4 panjang batang 9,5 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Kemudian hari gelas 5 dengan panjang batang 10 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Selanjutnya hari ke-7, banyak daun pada gelas 1 hingga gelas 5 masih sama, yaitu sebanyak 2 helai. Dengan gelas 1 panjang batangnya 9,5 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Kemudian gelas 2 panjang batang 11 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Kemudian gelas 3 panjang batang 13 cm dengan keterangan daun dan batang kuning pucat. Selanjutnya gelas 4 panjang batang 10 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Kemudian gelas 5 panjang batang 11 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Selanjutnya hari ke-8, banyak daun juga masih sama pada gelas 1 hingga gelas 5, yaitu sebanyak 2 helai. Gelas pertama panjang batang 10,5 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Kemudian gelas 2 panjang batang 11,5 cm dengan keterangan mulai layu. Kemudian gelas 3 panjang batang 14,5 cm dengan keterangan mulai layu. Kemudian gelas 4 panjang batang 10,5 cm juga mulai layu. Kemudian gelas 5 panjang batang 11,5 cm dengan keterangan mulai layu. Selanjutnya pada hari ke-9, dengan jumlah banyak daun juga masih sama, yaitu sebanyak 2 helai. Pada gelas 2, 3, 4, dan 5 keterangannya yaitu sama, yaitu mulai layu. Gelas pertama panjang batang 12 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Kemudian gelas 2 panjang batang 12 cm, gelas 3 panjang batang 14,5 cm, gelas 4 panjang batang 11,5 cm, dan gelas 5 panjang batang 12,5 cm.
Kemudian pada hari ke-10, banyak daun juga masih sama pada gelas 1 hingga gelas 5, yaitu sebanyak 2 helai. Keterangan gelas 2, 3, 4, dan 5 juga sama, yaitu layu. Panjang batang pada gelas 1 yaitu 12 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Gelas 2 panjang batang 12 cm, gelas 3 panjang batang 14,5 cm, gelas 4 panjang batang 11,5 cm, dan gelas 5 panjang batang 12,5 cm. Kemudian hari ke-11, gelas 1 hingga gelas 5 banyak daun juga masih sama, yaitu sebanyak 2 helai. Dengan keterangan gelas 2, 3, 4, dan 5 juga sama-sama layu. Panjang batang pada gelas pertama yaitu 12,5 cm dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Gelas 2 panjang batang 12 cm, gelas 3 panjang batang 14,5 cm, gelas 4 panjang batang 11,5 cm, dan gelas 5 panjang batangnya 12,5 cm. Kemudian lanjut pada hari ke-12. Pada hari ke-12, gelas 1 panjang batang 13 cm dan banyak daunnya sebanyak 2 helai dengan keterangan daun dan batang hijau segar. Kemudian pada gelas 2, 3, 4, dan 5 banyak daun dan keterangannya sama dengan banyak daun 0 dan keterangannya mati. Pada gelas 2 dan 3 panjang batang sama-sama 0. Kemudian gelas 4 panjang batangnya 2 cm dan gelas 5 panjang batangnya 0 cm. Kemudian pada hari ke-13, pada gelas pertama panjang batang 13,5 cm dengan banyak daun sebanyak 3 helai dan keterangannya daun dan batang hijau segar. Pada gelas 2, 3, 4, dan 5 panjang batangnya sama, yaitu 0, kemudian banyak daunnya juga sama, yaitu 0, dengan keterangan sama-sama mati. Kemudian pada hari ke-14, gelas pertama panjang batang 13,5 cm dengan banyak daun sebanyak 3 helai dan keterangannya daun dan batang hijau segar. Pada gelas 2, 3, 4, dan 5 panjang batang yaitu sama-sama 0, banyak daun juga sama-sama 0 dengan keterangan sama-sama mati. Kemudian adalah tahap pembahasan. Tahap yang pertama adalah absorpsi air, yaitu tahapan fisika dalam perkecambahan. Pada awalnya, biji kacang hijau akan direndam dalam air selama 1 malam. Hal ini dilakukan agar biji dapat melakukan absorpsi yang menghentikan masa dorminasinya atau masa tidurnya. Absorpsi atau penyerapan air merupakan langkah awal dalam perkecambahan biji. Biji yang menyerap air atau mengalami imbibisi akan membengkak. Pembengkakan biji menyebabkan kulit biji pecah sehingga radikula tumbuh ke arah bawah dan membentuk akar. Sesuai dengan jurnal penelitian Nio dan Maria tahun 2010, langkah merendam biji dalam air ini memiliki beberapa peranan dalam perkecambahannya nanti. Peranan pertama yaitu penyerapan air mengaktifkan sel-sel yang bersifat embrionik di dalam biji, sehingga penyerapan air mempercepat perkecambahan. Yang kedua, air yang diserap oleh biji berguna untuk melunakkan kulit biji dan menyebabkan mengembangnya embrio dan endosperm. Hal ini mengakibatkan pecah atau robeknya kulit biji. Ketiga, air memberikan fasilitas untuk masuknya oksigen ke dalam biji. Dinding sel yang kering hampir tidak permeabel untuk gas. Tetapi apabila dinding sel diimbibisi oleh air, maka gas akan masuk ke dalam sel secara difusi. Apabila dinding sel, kulit biji, dan embrio menyerap air, maka persediaan oksigen meningkat dan sel-sel hidup sehingga memungkinkan lebih aktifnya respirasi. Selain itu, CO2 yang dihasilkan oleh respirasi lebih mudah berdifusi keluar. Keempat, air berguna untuk mengencerkan protoplasma, sehingga dapat mengaktifkan berbagai reaksi.
metabolisme dalam sel. Sebagian air di dalam protoplasma sel-sel embrio dan bagian hidup lainnya pada biji hilang sewaktu biji tersebut telah mencapai masa sempurna dan lepas dari induknya. Sejak saat ini, aktivitas protoplasma hampir seluruhnya berhenti sampai perkecambahan dimulai. Sel-sel hidup tidak bisa aktif lagi, melaksanakan proses seperti penguraian pernapasan, asimilasi, dan pertumbuhan apabila protoplasma tidak mengandung air yang cukup. Dan yang terakhir, air berguna sebagai media angkutan makanan dari endosperm ke kotiledon ke daerah titik-titik tumbuh yang diperlukan untuk membentuk protoplasma baru. Kemudian tahapan yang kedua adalah metabolisme penguraian materi cadangan makanan, yaitu tahapan kimia dalam perkecambahan. Proses ini merupakan pemecahan senyawa bermolekul besar dan kompleks menjadi senyawa bermolekul lebih kecil, sederhana, larut dalam air, dan dapat diangkut melalui membran dan dinding sel. Cadangan makanan utama pada biji berupa pati, herni selulosa lemak, dan protein. Senyawa-senyawa ini tidak larut dalam air atau berupa koloid. Terdapat dalam sejumlah besar pada endosperm dan kotiledon. Tidak dapat diangkut ke daerah yang memerlukan. Proses penguraian makromolekul ini dibantu oleh beberapa enzim, seperti amilase mengubah pati dan herni selulosa menjadi gula-gula, protease mengubah protein menjadi asam amino, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, dan gliserin. Aktivitas enzim dilakukan oleh air setelah terjadinya imbibisi. Enzim yang telah diaktifasi masuk ke dalam endosperm atau kotiledon untuk menguraikan cadangan makanan. Nah, pada tahapan ini pula lah hormon giberelin bekerja, mendorong aleuron menghasilkan enzim hidrolitik yang memecah cadangan makanan. Selanjutnya adalah tahapan ketiga, yaitu transport materi hasil penguraian dari endosperma ke dalam embrio yang aktif tumbuh, yaitu tahapan biologi. Hasil penguraian diangkut dari jaringan penyimpanan makanan menuju titik-titik tumbuh pada aulikula, radikula, dan plumula. Biji belum mempunyai jaringan pengangkut sehingga pengangkutan dilakukan secara difusi atau osmosis dari satu sel hidup ke sel hidup lainnya. Kemudian proses yang keempat adalah proses pembentukan kembali, asimilasi. Asimilasi merupakan tahapan terakhir dalam penggunaan cadangan makanan dan juga merupakan proses pembangunan kembali. Misalnya, protein yang sudah dirombak menjadi asam amino disusun kembali menjadi protein baru dengan bantuan energi yang dihasilkan dari respirasi. Kemudian adalah tahapan yang kelima, yaitu respirasi. Respirasi merupakan proses perombakan karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan sejumlah energi. Proses ini dimulai pada aulikula, radikula, dan plumula dan akan beralih menjadi endosperm atau kotiledon setelah cadangan makanan habis. Aktivitas respirasi yang tertinggi terjadi pada saat radikula menembus kulit biji. Kemudian tahapan yang keenam adalah pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi setelah kulit biji membelah. Ada dua macam pertumbuhan pada perkecambahan, yaitu pembesaran sel-sel yang sudah ada dan pembentukan sel-sel yang baru pada titik-titik tumbuh. Pertumbuhan berakhir setelah terjadi pemanjangan radikula dan plumula. Kemudian adalah pembahasan mengenai pengaruh plastik dan bakul penutup tumbuhan terhadap pertumbuhan kecambah biji kacang hijau. Pada gelas yang ditutup plastik hitam mengalami perpanjangan yang sangat cepat dan signifikan dalam waktu yang singkat ketimbang pada gelas yang lain. Hal ini disebabkan karena plastik hitam yang menghalangi cahaya untuk masuk ke tumbuhan. Pada saat keadaan gelap atau tumbuhan tidak menerima cahaya, hormon auksin dirangsang tumbuhan agar tumbuhan menjadi lebih panjang.
Inilah kenapa pada gelas ini tumbuhan memiliki panjang batang yang paling panjang di antara lainnya. Namun, batang kecambah yang sangat panjang dan pertambahan panjang yang signifikan bukan berarti pertumbuhan kecambah yang bagus. Hal ini dibuktikan dengan batang dan daun kecambah yang kuning, pucat, dan lemah. Sedangkan pada gelas yang lain memiliki panjang yang cukup panjang dan pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan, tetapi memiliki batang yang hijau, segar, dan kuat. Hal ini disebabkan karena tumbuhan pada gelas ini tidak dapat berfotosintesis. Pada gelas yang ditutup plastik merah dan ungu, panjang batang tumbuh lebih panjang daripada tumbuhan pada variabel 1 dan 2. Akan tetapi tetap memiliki batang yang hijau, segar, dan kuat. Hal ini dikarenakan plastik merah dan plastik ungu berperan sebagai polarisator gelombang cahaya, sehingga cahaya yang masuk ke dalam tumbuhan gelas 3 dan 4 memiliki gelombang cahaya dengan warna merah dan ungu. Pada tumbuhan terdapat dua klorofil, klorofil A dan klorofil B. Klorofil A dan klorofil B pada tanaman merupakan pigmen utama fotosintesis. Klorofil A menyerap cahaya merah, biru, dan violet, sedangkan klorofil B menyerap cahaya biru dan oranye. Sedangkan cahaya dengan spektrum warna hijau sampai kuning akan dipantulkan. Cahaya ungu dan merah adalah cahaya tampak yang diserap dengan baik oleh tumbuhan. Oleh karena itu, batang tumbuhan dapat tumbuh panjang, hijau, segar, dan kuat. Sedangkan pada gelas yang ditutup plastik putih, plastik tidak terlalu berperan sebagai polarisator yang menyerap cahaya tampak menjadi suatu gelombang cahaya yang memiliki warna tertentu. Dalam gelas ini, hampir seluruh gelombang cahaya masuk tanpa ada gelombang yang diserap, sehingga panjang batang kecambah pada gelas 2 memiliki pertumbuhan dan panjang yang hampir sama dengan gelas 1 sebagai variabel kontrol. Perbedaan pertumbuhan dan panjang batang gelas kedua dan gelas 1 kemungkinan disebabkan karena pada gelas 2 cahaya yang masuk mungkin lebih sedikit ketimbang pada gelas 1 yang cahayanya langsung masuk ke tumbuhan tanpa penutup apapun. Pada gelas 2, 3, 4, dan 5 semua tumbuhan layu dan mati pada hari ke-10 ke atas. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, karena panjang batang tumbuhan yang sudah sangat panjang hingga mengangkat bakul yang menutupinya. Sempitnya ruang tumbuh kecambah dan lemahnya batang untuk mengangkat bakul kemungkinan membuatnya tumbuhan mati. Faktor yang kedua adalah karena panas dan pengapnya udara yang berada di dalam bakul, sehingga kelembapan udara di dalam bakul menjadikannya tidak cocok untuk tumbuh. Faktor yang ketiga adalah udara kotor akibat tidak ada sirkulasi udara yang masuk dan keluar dari bakul, sehingga di dalam bakul hanya terdapat udara hasil respirasi dan fotosintesis tumbuhan tanpa ada sirkulasi udara dari luar dan dalam bakul. Inilah mengapa tumbuhan yang berada di dalam bakul mati. Kesimpulan, dari penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa penutup plastik berwarna merah dan ungu berperan sebagai polarisator gelombang cahaya. Hal ini menyebabkan cahaya yang masuk hanya berupa cahaya dengan spektrum warna merah dan ungu, sehingga pada tumbuhan dengan penutup plastik merah dan ungu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena spektrum cahaya warna merah dan ungu dapat diserap dengan baik oleh tumbuhan. Sedangkan pada tumbuhan yang ditutup plastik putih, plastik tidak benar-benar menjadi polarisator gelombang cahaya, melainkan sebagai penghambat atau pengurang cahaya yang masuk, sehingga pertumbuhan tanaman memiliki hasil yang hampir sama dengan variabel kontrol. Pada tumbuhan dengan plastik warna hitam, batangnya adalah yang paling panjang di antara lainnya. Meskipun begitu, batang dan daunnya berwarna kuning pucat dan lemah. Tumbuhan tumbuh dengan cepat dengan
disebabkan akibat dari hormon auksin yang diproduksi ketika tumbuhan tidak mendapat cahaya atau saat tumbuhan dalam tempat yang gelap. Pada semua tumbuhan, mati akibat dari beberapa faktor, yaitu yang pertama, batangnya yang panjang membentur wakul dan membuat batang lemah karena tidak dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, panas dan pengapnya udara yang berada di dalam wakul, sehingga kelembapan udara di dalam wakul menjadikannya tidak mendukung pertumbuhan. Yang ketiga, udara kotor akibat tidak ada sirkulasi udara yang masuk dan keluar dari wakul. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Berikut lampiran dari penelitian kami.